Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada. Video ini merupakan bentuk tugas proyek tentang penelitian sederhana yang kami lakukan di Desa Perkebunan Bukit Lawang dengan tujuan mengetahui tentang bentuk dan tata kelola kearifan lokal serta nilai yang terdapat pada kearifan lokal tersebut. Desa Perkebunan Bukit Lawang terletak di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Desa ini memiliki ikon yang begitu memukau, yaitu orangutan yang hidup liar di hutan. Dan desa ini juga memiliki daya tarik lain seperti wisata kuliner dan wisata petualangan seperti jungle trekking. Bentuk kearifan lokal yang terdapat di desa ini adalah lubuk larangan, penanaman pohon, dan bank sampah. Kami sebagai tim peneliti menggali informasi lubuk larangan dan penanaman pohon dari informan bernama Pak Sidik yang merupakan sesepuh lubuk larangan, dengan Pak Dedi sebagai sekretaris dari Peduli Sungai Bahorok dan pengelola lubuk larangan. Berikut merupakan penjelasan dari beliau. Baiklah, kami bersama informan 1 dan 2 dengan Bapak siapa Pak sebagai informan pertama kami? Saya Muhammad Sidik. Usia Bapak? Usia 62 tahun. Bapak sebagai apa Pak? Saya untuk Kecamatan Bahorok ini dipercaya sebagai tokoh masyarakat. Lubuk larangan. Ya, lubuk larangan salah satunya. Bagaimana sih Pak proses dalam lubuk larangan itu? Untuk proses dalam pembuatan lubuk larangan ini kita harus berkoordinasi dulu, persetujuan dari masyarakat setempat. Kalau dari masyarakat ini setuju, kita membuat lubuk larangan ini kita buat. Dengan catatan lubuk larangan ini dia menggunakan syarat-syarat spiritual. Syarat-syaratnya itu tidak ada yang apa-apa, cuman di batas hulu dan di batas hilir kita buat batasnya. Jadi ikan itu di dalam lingkungannya dia tidak akan keluar. Kemudian yang dari luar bisa masuk, tetapi dia tidak keluar lagi dari batas itu. Saja sih yang terlibat dalam lubuk larangan itu? Ya. Dari dalam lubuk larangan ini harus masyarakat yang utama, masyarakat sendiri. Jadi masyarakat yang membuat, diprakarasai oleh perangkat-perangkat desa lah. Tapi Pengurusnya, artinya di sana nanti kan ada ketentuan hukum yang dibuat di dalam peraturan-peraturan desa. Nanti bisa ditanyakan sama Pak Dedi. Kemudian dan juga nama lubuk larangan ini kita ambil dari salah satu masjid ataupun musola yang ada di sekitar lokasi lubuk larangan, atas nama masjid. Jadi di dalam waktu nanti 1 tahun ataupun 2 tahun kita panen bersama-sama dengan catatan menggunakan pancing ataupun jala. Nanti di setiap jalan pancing ataupun jala itu nanti dikenakan biaya. Hasil dari pengumpulan biaya ini nanti diserahkan ke masjid ataupun musola untuk pembangunan. Ini kan, ya kan kebetulan kita di dalam kelompok ini, kelompok masyarakat peduli Sungai Bahorok ini kan, kita kan bukan hanya lubuk larangan yang kita buat, kita mengadakan penanaman pohon di bantaran sungai, itu kan udah mengantisipasi. Awal mula gitu kan, kalau untuk di Bukit Lawang ini, pertamanya itu kami kelompok sadar wisata gitu kan, ya kebetulan kan saya kan ketuanya juga ini kalau untuk sadar wisata gitu kan, kelompok sadar wisata Bukit Lawang. Awalnya kami menaburkan bibit ikan di irigasi. Itulah yang kita taburkan, itu bibit ikan koi namanya, ikan mas koi. Setelah itu, setelah kita berbincang-bincang dengan 3 kepala desa, ditantangnya saya gitu, bisa nggak kalian bikin event yang lebih besar gitu. Makanya saya koordinasi, ya kan. Awalnya saya dengar ini tentang beliau gitu kan, bahwasanya wah Pak Sidik itu dia bisa memagar gitu kan, apapun ceritanya kan memang harus kita pagar gitu kan. Awalnya kalau seperti kami itu kan ya karena kami ibaratnya bentuknya sosial gitu kan, ya udah cuman kita tabur aja gitu. Jadinya arahan dari kepala desa, makanya kita buatlah itu lubuk larangan didasari oleh 3 desa gitu, 3 desa yang berdampingan di Bukit Lawang ini gitu kan. Kalau boleh tahu Pak, nama desanya apa? Desa Perkebunan Bukit Lawang,
Desa Sampiraya dan Desa Timbang Jaya gitu. Setelah mereka itu oke, kan ini kan kita kan kalau mau bikin yang besar ini kan kita bentuk kelompok gitu. Makanya saya ini kan ya karena kita kita ambil lah siapa-siapa yang mau bertanggung jawab di dalam kelompok ini tadi gitu kan. Jadinya kami panggil lah bapak ini, kami ceritakan kepada ketiga kepala desa gitu kan ya. Ya disinilah dia cikal bakalnya terbentuknya kelompok masyarakat peduli Sungai Bahorok. Disinilah dia cikal bakalnya gitu kan ya. Kan kebetulan di kelompok itu saya sekretarisnya gitu kan, ketuanya itu Pak Khairudin, bendaharanya Pak Surya Masno gitu kan. Kalau bapak ini kan penasehat kan, jadinya kan udah kita cerita-cerita seperti itu, ya udah buat gitu. Makanya kemarin itu kan setelah itu ya kan otomatis kita kan selalu kalau kita di sini kan apabila kita ingin membuat event kan budget itu apanya gitu kan ya. Ya alhamdulillah karena banyaknya istilahnya NGO gitu kan, orang-orang yang peduli di Bukit Lawang ini ya kita cobalah mainkan surat gitu kan. Alhamdulillah disambut baik lah sama mereka gitu. Kenapa ceritanya kita kan cerita konservasi gitu dia kan. Makanya kan kita tidak hanya banjir aja yang kita tangani ibaratnya gitu kan, tidak hanya lubuk larangan aja gitu ya, program-program itu banyak gitu kan. Karena kan pada dasarnya kami membuat ini kan awalnya gitu kan ya, kembali lagi seperti yang diceritakan oleh Pak Sidik gitu kan ya, saya punya generasi nih gitu kan. Dulu saya waktu saya masih kecil saya masih bisa saya lihat siluang, ikan mirik gitu kan. Kalau di sini istilahnya ikan-ikan lokal lah yang ada di sini, ikan jurung gitu kan. Setelah saya ibaratnya saya sudah ini kan sudah berumur, saya punya anak saya tahu ikan jurung gitu, dia nggak tahu ikan wader nggak tahu gitu. Alhamdulillah semenjak kita buat ini, kita bikin larangan gitu ya, bermunculan ikan wader belang, ikan. Bentuk kearifan lokal selanjutnya adalah bank sampah. Kami melakukan wawancara dengan informan langsung di kantor Sumatera Trust Bank. Kami mewawancarai Hanjala Rangkuti sebagai pemandu Trust Bank, Imam Rozi sebagai manajer Trust Bank, serta Rio Andika yang merupakan ketua komunitas pemuda di Bukit Lawang yang bermitra dengan Sumatera Trust Bank. Berikut merupakan penjelasan ketiga informan. Baiklah, kami bersama informan ketiga kami dengan siapa bang namanya dan usianya? Nama Hanjala, usia 29 tahun, Abang sebagai apa? pemandu. Jadi kami ingin bertanya bang, kegiatan apa sih atau kearifan lokal yang ada di masyarakat sekitar ini dalam mitigasi bencana banjir namanya? Untuk di Bukit Lawang ya? Ya. Di Bukit Lawang itu di sini ada sepental dari larangan dan kedua ada bank sampah yang fokus pada aksi bersih. Setiap Seninnya ada aksi bersih untuk mengantisipasi bencana. Jadi ada sisir sungai, ada sisir gunung, itu yang kami lakukan, dan bagaimana semua sampah ini akan dibawa ke bank sampah untuk didaur ulang, dan nantinya sampahnya itu menjadi satu buah hasil nilai ekonomis untuk masyarakat. Mereka bisa dengan cara menabung atau dengan membeli satu buah produk dari bank sampah. Jadi bagaimana cara pengelolaan sampah tersebut bang, prosesnya? Untuk proses pengelolaan bank sampah di sini mulai dari pengutipannya, itu aksi tadi, penyortiran antara plastik keras dan plastik soft plastik, contoh plastik asoy, yang mana kedua plastik ini tersebut dijadikan satu buah produk, satu dia menjadi eco-free dan yang satu menjadi produk-produk dari bahan daur ulang untuk dileburkan. Seperti inilah, ini pot, gantungan kunci. Struktur pengelolaan bank sampah di sini kita punya struktur yang mana struktur tersebut setiap orang punya tugasnya masing-masing. Jadi kami ada manajer, ada supervisornya, jadi ada tim beberapa orang yang memang melakukan pemilihan sampah dan pengutipan ke setiap nasabah. Karena di sini sebenarnya bank sampah itu manajemennya mereka antar ke rumah, disortir dari rumah mereka masing-masing dan diantar ke bank sampah. Tapi di sini kita balik, kita melakukan penjemputan ke setiap rumah.
Jadi itu alat yang digunakan itu apa saja dalam pengolahan sampah tersebut? Untuk pengelolaannya kita di sini ada mesin pencuci plastik, ada mesin pencacah plastik, ada press mesin, dan yang terakhir itu ada mesin melting. Mesin melting ini untuk mesin menjadi sebuah produk pembakaran. Kenapa bank sampah ini bisa berjalan sampai saat ini? Yang pasti dan utama itu aku nggak sendiri, cuma aku ada dibantu dengan tim juga di Trasbank ini. Kita ada timnya ada sekitar 8 orang, dan juga nggak cuma tim dari Trasbank yang mana melakukan aksi, karena di sini ada beberapa lembaga, beberapa komunitas di Bukit Lawang untuk menjaga keaslian lingkungan, terutama di daerah khusus pariwisata ya, karena di pariwisata itu ada budaya, ada hotel dan restoran, ada berbagai jenis komunitas. Jadi kayak contohnya di sini sekarang ini aku dibantu di sini sekarang boleh ada manajernya untuk bank sampah. Imam adalah mengetahui berapa banyak per tahun data-data yang sampah masuk ke Bukit Lawang atau di bank sampah. Dan juga kayak ada Bang Rio ini dia adalah mitra kami yang mana dari komunitas aksi peduli lingkungan Leuser ataupun Apel. Mungkin nanti kalau nama saya Imam, ya, di sini saya sebagai manajer dan usia saya sekitar 20 tahun. Berarti kan abang kan tahu berapa banyak jumlah sampah yang diangkut dari masyarakat. Saya boleh tahu berapa tahunnya atau lebih jelas? Oke, normalnya itu kami mendapatkan masyarakat yang menabung kemari itu sekitar hampir 2 ton per bulannya. Ya, jadi total selama tahun semalam itu kami mencapai 23 ton. Itu ada sebagian staf di sini yang bekerja khusus mengambil sampah di masyarakat, dan ada juga sebagai memilah sampah ataupun sortir plastik di tempat pembuangan akhir kita. Kalau dalam manajer tadi saya dengar ada kayak hasilnya ini dikemanakan gitu? Oke. Sampai ke pasar. Ada sebagian kita yang namanya plastik keras itu untuk produk seperti ini, dan yang namanya plastik aso ya apa kita cuci di situ, kita cuci, kita jemur. Setelah itu udah jemur kita pembuatan ekobrik. Nama saya Rio Andika Putra. Abang sebagai? Abang sebagai Ketua Komunitas Apple atau Aksi Pemuda-Pemudi Leuser yang bekerja sama bermitra dengan Trasbank. Kerjasamanya itu seperti ini. Seperti komunitas saya sendiri, kami selalu melakukan aksi bersih di bantaran sungai dan hutan dan perkampungan juga. Contohnya kalau di sungai, kami selalu rutinitas kami itu setiap hari Minggu untuk aksi bersih, mengutip sampah. Setelah itu kami serahkan kepada mereka. Nah, sebelumnya kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana caranya masyarakat ini mengerti tentang bagaimana dampaknya sampah ini kalau misalnya dibuang sembarangan. Jadi kita mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, mengubah pemikiran mereka. Nah, merubah pemikiran mereka, bagaimana caranya dia tuh memisahkan dari rumah yang mana kaleng, plastik ataupun pampers. Karena kita di sini pun belum jumpa yang namanya solusi untuk pampers.